Gereja Katolik Santo Paulus Nganjuk yang beralamatkan di Jalan Diponegoro 63 sampai 65 Nganjuk, diresmikan oleh Bapak Bupati Nganjuk saat itu, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Ibnu Salam, dan diberkati oleh Bapak Uskup Surabaya Monsinyur A.Y. Depyo Karyono pada tanggal 20 November 1991. Sedangkan Paroki Santo Paulus Nganjuk sendiri baru diresmikan sebagai paroki oleh Bapak Uskup Surabaya Monsinyur Yohanes Hadiwikarta pada tanggal 26 November 1995, di mana sebelumnya merupakan stasi dari Paroki Santo Vincentius a Paulo, Kediri. Umat Katolik di Paroki Santo Paulus Nganjuk berjumlah sekitar 1.200 orang. Saat ini umat dilayani oleh 2 orang pastor dengan pelayanan misa dilaksanakan setiap hari Minggu di gereja dan stasi-stasi. Juga diselenggarakan misa harian setiap pagi. Setiap pagi di Gereja Santo Paulus Nganjuk dilaksanakan misa harian. Setelah selesai misa pagi, pastor dan umat saling berjabat tangan dan saling menyapa, serta berbincang-bincang tentang kehidupan menggereja. Sungguh kebiasaan yang sangat indah dan mengesankan. Tetes air mata. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Bapa yang ku bisa
persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. My soul rejoices in God. Through praise, my soul shall glorify the Lord. He who is mighty has done great things for me. Behold the servant of God.
Kapel Adorasi Ekaristi Abadi adalah tempat yang suci, di mana umat dapat menghidupi Ekaristi dengan beradorasi Ekaristi, berwawancara dalam hati dengan Tuhan Yesus, dengan suasana yang nyaman, aman, santai, karena tidak tergesa-gesa dengan waktu. Ini adalah salah satu tradisi Katolik dalam olah kesalehan yang sangat dianjurkan oleh gereja. Umat dapat sewaktu-waktu datang ke kapel adorasi, karena kapel adorasi Ekaristi Abadi dibuka untuk umat 24 jam dalam satu hari. Tempat kapel adorasi Ekaristi Abadi ini terletak di sebelah utara gedung gereja Santo Paulus Nganjuk. Gua Maria terletak di sebelah timur kapel adorasi Ekaristi Abadi. Gua Maria ini juga terbuka bagi umat selama 24 jam dalam satu hari. Ini juga merupakan tradisi Katolik dalam berdevosi kepada Bunda Maria. Bunda Maria karena kesalehannya juga merupakan teladan iman bagi kita umat Katolik. Bunda Maria juga menjadi perantara bagi kita kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Kapel Adorasi Abadi Paroki Santo Paulus Nganjuk ini berdiri atas prakarsa dari Romo Kepala Paroki, Romo Yusep Eko Budi Susilo, dan juga atas kemauan dari sebagian besar umat paroki ini. Pembangunan dari Kapel Adorasi ini di samping juga sekaligus pembangunan Gua Maria renovasinya itu atas kekuatan dan atas kerjasama dari seluruh umat. Di samping juga kita sadari ada bantuan dari para donatur dari luar kota. Dana yang terkumpul maupun dalam bentuk uang maupun juga dalam bentuk material itu dikumpulkan oleh panitia pembangunan dan terlaksana awal mulai pada tanggal 23 September 2013 itu merupakan saat peletakan batu pertama. Pembangunan berjalan kurang lebih hampir 1 tahun dan selesai pada bulan Juli tahun 2014. Kapel Adorasi ini diresmikan oleh Bapak Uskup Monsignor Vincentius Sutikno Bisaksono pada tanggal 24 Agustus 2014.
Kami umat paroki Santo Paulus Nganjuk ini sangat bersyukur sekali dengan adanya kapel adorasi sekaligus Gua Maria yang cukup besar dan megah. Banyak kegiatan yang dapat dilaksanakan. Di kapel adorasi itu kegiatan yang utama adalah umat bisa melakukan adorasi dan penyembahan khusus pada sakramen Maha Kudus secara pribadi. Banyak beberapa menjadi adorator tetap dan juga adorator tamu, di mana mereka tergabung dalam satu paguyuban yang disebut dengan papirus, yang singkatan dari Paguyuban Adorator Paroki Santo Paulus. Itu merupakan suatu kegiatan bersama dan bentuk persatuan dari para adorator. Di samping adanya kegiatan adorasi tersebut, juga ada kegiatan setiap malam, khususnya pada jam 9 malam, itu adalah kegiatan kompletorium. Banyak umat yang hadir setiap malamnya. Selain itu juga ada kegiatan doa koronka. Jadi di situ telah dilaksanakan setiap hari pada tepat jam 3 sore. Sudah berjalan beberapa bulan dan cukup aktif, terutama ibu-ibu yang banyak hadir dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sedangkan kegiatan di Gua Maria, khususnya tentu saja pada saat bulan Maria, bulan Mei dan bulan Oktober, setiap pembukaan dan penutupan bulan tersebut diadakan misa di dalam gua tersebut. Kegiatan doa rosario juga banyak dilaksanakan oleh umat di gua tersebut. Khususnya pada bulan-bulan Mei dan Oktober itu, kegiatan doa rosario pada hari Minggu itu merupakan kegiatan bersama doa rosario. Kegiatan lain di Gua Maria juga dilaksanakan malam tirakatan setiap Selasa Kliwon. Di sini ada pengurusnya tersendiri untuk kegiatan tersebut dan merupakan suatu kekayaan bentuk pemujaan kita kepada Yesus dan Maria di tempat tersebut. Itu suatu bentuk kegiatan tirakatan pada sebulan sekali. Demikian yang bisa sampaikan tentang kegiatan-kegiatan. Kami pengurus menyadari bahwa di samping banyaknya kegiatan juga adanya hambatan-hambatan, kendala-kendala yang kita jumpai. Khususnya tentang kegiatan adorasi ini, para adorator itu lebih suka menjadi adorator tamu dan belum berani untuk menyatakan langsung sebagai adorator tetap. Di samping itu juga yang menjadi adorator tetap itu pun semangatnya masih adanya pasang surut, sehingga memang perlu terus kita galakkan, kita semangati agar semangat beradorasi ini terus bertumbuh dan berkembang di umat paroki ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan keberadaan kapel adorasi dan Gua Maria yang baru ini, iman dari umat paroki Santo Paulus Nganjuk semakin bertumbuh dan semakin bisa lebih mendekatkan diri lagi dengan Tuhan. Demikian, terima kasih. Ya, alasan dari didirikannya kapel adorasi di paroki Santo Paulus Nganjuk itu adalah mempunyai latar belakang teologi, yaitu supaya umat itu lebih mencintai Ekaristi, karena adorasi Ekaristi abadi itu sebenarnya konsekuensi alami dari perayaan Ekaristi, dari Ekaristi. Nah,
Maka kalau di dalam perayaan Ekaristi itu umat seakan-akan dibatasi dengan waktu, jam, tapi dengan beradorasi pada adorasi Ekaristi ini, itu umat bisa lebih berlama-lama dengan Tuhan, bahkan bisa menyampaikan segala unek-uneknya kepada Tuhan Yesus secara langsung. Nah, yang kedua adalah di tengah-tengah situasi masyarakat dan dunia dewasa ini yang mungkin semakin banyak tuntutan-tuntutan di dalam masyarakat, ya, tuntutan kehidupan, maka sebenarnya umat itu harus sering rajin untuk berdoa supaya iman umat itu semakin dikuatkan dengan doa-doa itu. Maka bila mana ada masalah di dalam keluarga, masalah pribadi, masalah tugas, masalah karya di dalam diri umat itu, umat diharapkan itu bisa masuk mengunjungi Tuhan Yesus sendiri di kapel adorasi, karena di kapel adorasi ini Tuhan Yesus itu bertakhta selama 24 jam selama 1 hari. Inilah yang disebut dengan abadi. Yang ketiga, saya kira juga kita bukan hanya untuk mendoakan diri kita sendiri, bukan hanya mendoakan keluarga kita, tetapi juga kita sebenarnya mau mendoakan masyarakat semua, masyarakat di Kabupaten Nganjuk khususnya, ya, para pejabatnya, supaya kehidupan masyarakat di kabupaten ini atau di kota Nganjuk itu semakin hari semakin baik, semakin rukun satu dengan yang lain, satu agama yang satu dengan agama yang lain, umat beragama yang lain itu semakin menjadi baik. Lalu juga saya kira dengan itu latar belakang itu maka ketika setelah selesai misa saya menyampaikan hal semacam itu, lalu ditanggapi oleh beberapa umat, ya. Lalu umat itu setelah beberapa umat setuju akan hal itu, akhirnya membentuklah suatu kepanitiaan yang diketuai oleh Dr. Bambang Sentanu, dan akhirnya dalam sebuah proses pembangunan, ya, terciptalah kapel adorasi yang cukup bagus di Paroki Santo Paulus Nganjuk ini. Nah, harapannya yang utama adalah bahwa umat bisa hidup dan tinggal di dalam Kristus dan berbuah. Saya kira berbuah itu yang paling penting, karena sebenarnya dengan adorasi Ekaristi yang merupakan konsekuensi alamiah dari perayaan Ekaristi ini, umat yang merayakan Ekaristi sebenarnya harus mencintai adorasi, dan umat yang mencintai adorasi sebenarnya juga harus mencintai Ekaristi. Maka kalau sudah mencintai Ekaristi, itu diharapkan umat itu semakin hari semakin berbuah, hidup di dalam Kristus, hidup bersama Kristus dimanapun mereka berada. Saya kira itu yang alasan yang untuk adorasi. Lalu dengan dibangunnya Gua Maria, diharapkan itu umat semakin mantap, semakin menghormati Bunda Maria, karena Bunda Maria sendiri adalah sebagai teladan iman bagi Gereja Katolik, karena beliau, Bunda Maria, juga mengiringi perjalanan putranya dari rumah Pontius Pilatus sampai ke Gunung Kalvari dengan penuh iman, dan ketika diberi kabar gembira dari malaikat Gabriel juga menyatakan imannya yang mantap. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Inilah sebenarnya teladan iman bagi kita semua, supaya iman umat di Paroki Nganjuk ini diharapkan semakin hari
semakin baik, semakin mantap. Nah, jadi dengan dibangunnya Kapel Adorasi Abadi dan juga Gua Maria itu di Paroki Santo Paulus Nganjuk itu sebenarnya sudah ada warung rohani. Di warung rohani maksudnya umat itu secara rohani itu bisa meningkatkan kualitasnya, ya, bukan karena harus seimbang antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Itu menurut saya harus seimbang. Jangan kita pikirkan yang jasmani saja, tetapi juga yang rohani. Maka bila ada sesuatu persoalan di dalam keluarga, di dalam pribadi, itu umat bisa datang ke Tuhan Yesus di Kapel Adorasi atau ke Bunda Maria, ya, minta pertolongan Bunda Maria yang menjadi teladan iman kita, sehingga dengan demikian ya Allah dan Bunda sendiri akan membantu memecahkan persoalan hidup. Itu saja menurut saya.